Selamat malam, sahabat imajinasi. Apakah kau siap untuk sebuah perjalanan? Bukan perjalanan yang ditempuh dengan kaki, tapi dengan pikiran. Malam ini, kita akan mengunjungi sebuah tempat yang hanya ada di perbatasan antara terjaga dan terlelap. Sebuah tempat rahasia yang disebut gerbang dunia mimpi. Konon, gerbang ini bukanlah pintu berengsel emas atau gerbang berhias permata. Gerbang ini adalah sebuah mesin tenun agung yang tanpa henti menenun kain demi kain dari sebuah mimpi yang ada di dunia. Setiap malam, ia bekerja, memastikan setiap jiwa yang tertidur mendapatkan petualangan, kedamaian, atau jawaban yang mereka cari. Namun, mesin tenun agung ini tidak bisa bekerja sendirian. Ia membutuhkan seorang penjaga, dan inilah kisahnya, kisah sang penjaga gerbang dunia mimpi. Di sebuah desa yang damai, di lembah yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Elara. Elara memiliki sebuah keistimewaan. Matanya bisa melihat apa yang tak terlihat oleh orang lain. Ia bisa melihat warna-warna perasaan. Saat seorang tertawa tulus, Elara melihat percikan cahaya keemasan di sekelilingnya. Saat seseorang bersedih, ia melihat aura biru nila yang lembut memeluknya. Anugerah ini menjadi paling ajaib di malam hari. Ketika semua orang tertidur, Elara akan duduk di jendelanya dan memandang desanya. Baginya, malam tidaklah gelap. Malam adalah sebuah simfoni warna yang hidup. Ia melihat untayan-untayan cahaya tipis naik dari setiap rumah, terhubung ke langit. Ada benang perak dari mimpi tentang kenangan, benang hijau dari mimpi tentang alam, dan benang biru safir dari tidur yang damai. Semuanya adalah musik visual yang indah. Tetapi belakangan ini, simfoni itu berubah menjadi nada yang sumbang. Warna-warni yang cerah mulai meredup. Benang-benang cahaya itu kini seringkali kusut dan berwarna kelabu seperti lumpur, berdenyut dengan warna merah cemas. Elara bisa merasakan kegelisahan dari dunia mimpi. Penduduk desa mulai sering mengeluh tentang tidur yang tak nyenyak dan terbangun dengan perasaan yang lelah. Elara tahu sesuatu yang salah sedang terjadi pada sumber mimpi itu sendiri. Dan setiap kali ia memejamkan mata, ia merasakan sebuah tarikan lembut, sebuah bisikan tanpa suara yang memanggilnya ke satu arah, puncak
gunung tertinggi di ujung lembah, tempat sebuah observatorium tua yang terlupakan berdiri dalam kesunyian. Suatu malam, didorong oleh keinginan kuat untuk memulihkan warna-warna yang hilang, Elara membenarkan diri. Ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, menuju puncak gunung itu. Ia tidak butuh penerangan, karena jalannya diterangi oleh seutas benang cahaya murni berwarna putih keperaan yang hanya bisa ia lihat, yang menjulur dari puncak gunung seolah menuntunnya pulang. Setibanya di puncak, ia menemukan bangunan observatorium kuno itu. Megah dan sunyi di bawah taburan bintang. Pintunya yang besar dan bundar tampak tertutup rapat. Elara mendekat dan dengan ragu menyentuh telapak tangannya ke permukaan pintu yang dingin itu. Seketika, ukiran-ukiran spiral di pintu itu bersinar dan pintu itu bergeser membuka tanpa suara. Di dalam, pemandangan yang menyambutnya begitu menakjubkan. Ruangan itu adalah sebuah kubah raksasa, dan di tengahnya melayang mesin tenun agung. Ukurannya lebih besar dari rumah manapun di desanya. Terbuat dari kayu eboni yang gelap dan logam yang bersinar seperti perak cair. Jutaan benang cahaya dari seluruh dunia terhubung padanya. Namun, kondisinya menyedihkan. Benang-benang itu yang seharusnya berkilauan, kini tampak kusam dan rapuh. Banyak yang terjerat dalam simpul-simpul gelap. Elara bisa melihat dengan jelas bahwa simpul-simpul itu adalah benang-benang kekhawatiran, ketakutan, dan kesibukan yang dibawa manusia dari dunia siangnya. Beban itu terlalu berat, dan mesin tenun itu perlahan kehilangan kekuatannya. Inilah jantung dunia mimpi, dan jantung itu sedang sekarat. Elara melangkah mendekat. Hatinya dipenuhi rasa iba. Tanpa perlu diberitahu, sebuah pemahaman yang dalam mengalir ke dalam dirinya. Mesin tenun ini butuh pertolongan. Ia butuh energi murni untuk memperbaiki dirinya. Ia meletakkan tangannya di kerangka mesin tenun. Ia bisa merasakan semua kegelisahan dunia mengalir ke dalam dirinya, dingin dan berat. Tapi Elara tidak melawannya. Ia menerima perasaan itu dan memahaminya. Lalu ia memejamkan mata dan mencari ke dalam dirinya sendiri. Ia memanggil sebuah kenangan. Kenangan paling sederhana dan paling hangat yang ia punya.
Perasaan saat ayahnya menggenggam tangannya erat ketika ia takut menyeberang jembatan kayu. Perasaan aman, percaya, dan dicintai. Perasaan itu berubah menjadi cahaya di dalam hatinya. Sebuah cahaya keemasan yang hangat dan kuat. Dari telapak tangannya, cahaya itu mengalir keluar, berubah menjadi seutas benang emas yang cemerlang. Benang emas dari hatinya itu mulai menari, meliuk-liuk di antara benang-benang yang kusut. Dengan konsentrasi penuh, benang emas itu mulai bekerja. Ia menyentuh simpul kegelisahan yang kelabu, dan simpul itu secara perlahan terurai. Ia membelai benang merah ketakutan, dan warnanya melembut menjadi jingga keberanian. Ia membungkus benang-benang yang rapuh, memberinya kekuatan baru. Elara menjadi seorang penenun, menggunakan perasaan tulusnya sebagai benang untuk menyembuhkan luka dunia mimpi. Waktu seolah tiada artinya. Elara terus menyalurkan cahaya dari kenangan-kenangan indahnya, tawa ibunya, hangatnya sup di hari hujan, indahnya melihat matahari terbit. Satu demi satu, benang di mesin tenun itu kembali bersinar. Ruangan yang tadinya suram, kini bermandikan cahaya aneka warna yang cemerlang dan harmonis. Ketika tugasnya selesai, Elara membuka mata. Mesin tenun agung di hadapannya kini berdenyut dengan irama yang tenang dan kuat. Simfoni warna telah kembali, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Ia merasakan kelelahan, namun juga kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tahu, mulai malam ini, ia memiliki sebuah tugas suci. Karena ia adalah penjaga yang baru. Sejak saat itu, setiap malam, Elara akan mengunjungi observatorium. Ia akan memastikan mesin tenun tetap sehat, menenun kembali harapan dengan benang emas di hatinya. Di desa, orang-orang mulai tidur lebih nyenyak. Mimpi-mimpi mereka kembali berwarna, dan mereka bangun di pagi hari dengan senyum dan semangat baru, tanpa pernah tahu siapa yang harus mereka berterima kasih. Kini, saat kau bersiap menutup mata, ingatlah kisah Elara. Ingatlah bahwa di dalam dirimu juga tersimpan benang-benang emas. Panggillah satu kenangan yang paling membahagiakan. Biarkan perasaan hangatnya menjadi cahayamu malam ini.
Pejamkan matamu, biarkan kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuhmu, mengusir semua kekhawatiran. Selamat berlayar menuju dunia mimpi yang kini dijaga dengan baik. Tidurlah yang nyenyak, dan semoga mimpimu seindah warna-warni yang ditenun oleh Sang Penjaga.